Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. sembah Dia. Sembah Yesus, Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah kekudusan-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, Ku angkat hatiku sembah Yesus. sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus,
Berilah daku pengertian ya Tuhan. Berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran. Amin Tuhan. Berilah daku pengertian Supaya kami pahami supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Kami buka mata hati kami Tuhan. Ku buka hatiku, ku mendengar suara-Mu. Ku penuh firman-Mu sekarang. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Roh Kudus, Roh kebenaran. Berilah kami pengertian ya Tuhan. Berilah Amin. Amin Tuhan daku Yesus. pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, namun tiada yang mustahil, apapun bagimu. Bapa ajar kami memahami. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku,
apapun bagimu ya Tuhan. apapun bagimu. Amin. Roh Kudus dalamku, Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin ke dalam suruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal, Bapa-Ku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Bapa ajar kami pahami ya Tuhan. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku mencari Rancangan semula rancangan semula. Amin Tuhan. Walaupun itu mustahil, dengan kekuatanku, Tapi tiada yang mustahil Tuhan. tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus, Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, pimpin ke dalam suruh kebenaran. Kuasa firman-Mu ya Tuhan. Amin. Membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal, Bapa-Ku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku, Kau materaikan, Pimpin kami Tuhan dalam kebenaran-Mu. dalam suruh Amin. kebenaran. Haleluya. Kuasa firman-Mu membuka mataku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal, Bapa-Ku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal. Dalam segala hal, Bapa-Ku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Di dalam segala hal Engkau turut bekerja Tuhan. Dalam segala hal, Bapa-Ku turut bekerja, supaya aku jadi sempurna. Supaya kami jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Supaya aku jadi sempurna. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami bersuka cita Bapak Ibu boleh bergabung bersama dengan kami mengikuti ibadah online dari Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Perdatam. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan menyertai, mengurapi kami semua Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan, supaya
pesan-Mu boleh sampai kepada kami dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami habiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita semua. Masuk dalam hadirat Tuhan. Membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita semua pada pagi hari ini. Bapa, dari ketinggian kata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji, Kau yang menguji. katakan Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu ya Tuhan. di hadapan-Mu. Kembali panggil nama-Mu. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Engkau yang menguji, Kau yang menguji. Bapa, Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. kembali katakan, Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Engkau yang menguji hati kami Tuhan. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu Di hadapan-Mu ya Tuhan. di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku,
kebahagiaan di hadirat-Mu ya Tuhan. kebahagiaan di hadirat-Mu. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Membuka hati kami semua Tuhan untuk bersorak-sorak bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Kita bersuka cita pada pagi hari ini dan kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan nama-Nya. Mari semua puji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan nama-Nya. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan nama-Nya, menyatakan Yesus Raja, segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Mari naikkan pujian kembali. Mari semua muji Tuhan. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya, dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan nama-Nya. Mari bersorak buat Tuhan. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan nama-Nya, menyatakan Yesus Raja, segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Bersoraklah bagi nama Tuhan. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan nama-Nya, menyatakan Segala raja. Raja. Amin. Setiap lutut akan bertelut, Setiap lidah akan mengaku, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, sungguh besarlah nama-Mu. Sebab itu kita harus bergirang setiap saat kepada Tuhan Yesus. Amin. Hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari
kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. lagi kembali katakan hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. katakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik diambang rumahmu Tuhan. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu Daripada di kemah orang fasik. mari kita bermazmur bagi Tuhan Yesus. Kami mau bermazmur, Mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus, nama yang ajaib, Kuasa yang heran. yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Ketika kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua puji-pujian, semua alat musik, naikkan kidung pujian. katakan bersorak glory. Bersorak glory, Amin. bersorak Hosana. bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Kami mau bermazmur. Amin Tuhan. Biarlah kami setiap hari memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus, nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Ketika kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua puji-pujian, semua alat musik, naikkan kidung pujian. Katakan bersorak glory. Amin. Bersorak Hosana. bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Ketika bus kecapi, Ketika bus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua puji-pujian, semua alat musik, iringkan kidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Glory. Glory bagi Sang Raja. haleluya. Sorak dan pujian hanya bagi Sang Raja. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan kasih Tuhan setiap hari. Kita renungkan betapa singkatnya hari yang kita lewati. Betapa berartinya waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Betapa singkatnya
manusia. umur manusia bagai hembusan uap, Sekejap akan lenyap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. dalam detak waktu semua akan berlalu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Lagi naikkan pujian ini, betapa singkat. Betapa singkatnya hari, umur manusia Bagai hembusan uap, bagai hembusan uap. sekejap akan lenyap Tuhan. Sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. kembali kepada debu. Setiap insan akan berpikir, Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarkan kami Tuhan, ajarku menghidup sisa masa hidupku. Betapa singkatnya hari, umur manusia ajar kami merenungkan Tuhan betapa singkatnya usia bagai Tuhan. hembusan uap. Seperti uap Tuhan sekejap akan lenyap. Sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Katakan sesungguhnya Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajar kami Tuhan, ajarku menghidup sisa masa hidupku. sesungguhnya Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. setiap insan akan berpulang. Setiap insan berpulang
Betapa singkatnya usia yang Kau berikan pada kami. Ajar kami setiap saat Tuhan memaknai waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Supaya Tuhan kami mengisi hari-hari kami dengan penuh makna yang Tuhan berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam satu nama yang hidup. Nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang mencengkeram jiwa saya pada minggu-minggu belakangan ini, yaitu mengenai kedahsyatan keadaan ketika seseorang kehilangan kesempatan untuk bertobat, kehilangan kesempatan untuk mengubah diri. Banyak orang hari ini tidak mengerti, tidak membayangkan betapa mengerikan keadaan ketika seseorang tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengubah diri. Mengubah diri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara, orang pada umumnya atau hampir semua manusia menjalani hidup dengan keinginan terus mengalami perubahan. Perubahan dari keadaan memiliki sejumlah uang ke keadaan yang lain dengan jumlah uang yang lebih besar. Itu dari keadaan tidak memiliki rumah, tidak memiliki rumah pribadi, lalu memiliki rumah pribadi. Perubahan dari tidak memiliki teman hidup, memiliki teman hidup. Perubahan dari tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak atau belum memiliki anak, lalu memiliki anak. Itulah perubahan-perubahan atau contoh-contoh perubahan yang diingini, diharapkan dan diperjuangkan hampir semua orang, hampir semua manusia. Sehingga hidup manusia, hidup orang itu digerakkan oleh keinginan itu, digerakkan oleh gairah tersebut, mengubah diri untuk mencapai keadaan yang dipandangnya lebih baik, lebih membahagiakan, yang dipandangnya lebih berkualitas, lebih aman. Dan manusia terbelenggu dalam cara berpikir atau paradigma demikian itu. Hampir semua manusia. Itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang. Karena begitulah saudaraku, cara hidup orang tua dan nenek moyang kita. Digerakkan untuk terus mengalami perubahan
yang mereka pandang sebagai sebuah kemajuan atau progresivitas. Dari tidak memiliki pasangan, memiliki pasangan. Dari pasangan yang tidak punya anak, memiliki anak. Dari keadaan hidup yang berdomisili di satu rumah kontrak, lalu memiliki rumah pribadi, ya pada umumnya begitu. Dan terus mengisi hari hidupnya dengan gairah itu, gerakan itu, aktivitas itu. Dan inilah saudara-saudaraku yang membuat banyak orang terjebak dalam rutinitas dan akhirnya tidak ada kerinduan akan Allah. Selain tidak ada kerinduan akan Allah, tidak mengerti kehendak Allah. Karena tidak mengerti kehendak Allah, dia tidak tahu perubahan apakah yang seharusnya dia miliki, saudaraku. Orang tidak tahu, tidak mengerti perubahan apakah yang Allah kehendaki untuk kita miliki. Celaka, saudaraku. Orang-orang seperti ini digiring oleh kuasa kegelapan. Tergiring oleh kuasa kegelapan, saudara. Menuju api kekal. Saya kira sebagian saudara yang mendengar apa yang saya kemukakan ini, kalau jujur, kalau saudara sadar, saudara sedang tergiring loh. Mungkin secara moral umum saudara kelihatannya baik. Tetapi sebenarnya di pandangan mata Allah saudara pemberontak. Mengapa? Mengapa saudaraku di mata Allah saudara bisa dipandang pemberontak? Karena saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Sebab saudara tidak menghargai kerajaan Allah. Saudara lebih menghargai kerajaan dunia. Dan dunia inilah menjadi tujuan hidup saudara. Tuhan seakan-akan diam loh. Ya, seakan-akan Tuhan tidak terganggu. Seakan-akan Tuhan membiarkan semua itu berlangsung. Ya saudaraku, tidak ada bahaya, fine-fine saja, aman-aman saja. Padahal saudara, apa yang terjadi? Coba. Padahal saudaraku, yang terjadi adalah orang-orang ini terhilang. Banyak orang terhilang. Karena merasa di gereja, merasa kebaktian di gereja, merasa tidak terhilang. Tetapi kalau jujur saudara, saudara yang ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh ya menjalani jalan Tuhan ini, karena saudara sebenarnya hidup digerakkan oleh satu keinginan ke keinginan yang lain untuk mencapai standar hidup yang dipandang sebagai lebih bernilai. Kalau jujur, saudara juga tidak berani loh pulang ke surga atau meninggal dunia. Tidak berani. Karena memang saudara tidak memiliki niat untuk bertemu dengan Tuhan atau pulang ke surga. Sebab saudara merasa bahwa kehidupan saudara ini sudah wajar sebagai orang Kristen. Ya, sudah dapat dipandang sebagai normal sebagai orang Kristen. Padahal sebenarnya tidak normal. Kristen yang sejati itu, saudaraku, adalah orang Kristen yang benar-benar hanya memfokuskan diri kepada Tuhan dan kerajaannya. Benar.
memfokuskan diri kepada Tuhan dan kerajaannya, saudara. Jadi bukan untuk hidup di bumi sementara dengan segala kesenangan-kesenangannya. Saudara, Tuhan berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Selama ia berkenan ditemui. Artinya ada saat di mana kita tidak bisa menemui dia. Hari ini kita memiliki kesempatan loh untuk menemui Tuhan. Menemui Tuhan, mengalami Tuhan, memiliki hubungan interaksi, hubungan timbal balik secara pribadi, hubungan interpersonal. Ini loh saatnya. Dan itu tidak terbeli, saudara. Itu tidak terbeli. Karena tidak ternilai harganya. Jangan kita gantikan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang fana. Jangan, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, carilah Tuhan untuk apa? Kita mencari Tuhan bukan karena kita sekedar memiliki persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, masalah sakit penyakit, dan lain-lain. Bukan itu mesti tujuan utama kita. Sayangnya saudaraku, banyak pendeta yang mengarahkan jemaat untuk datang kepada Tuhan karena berbagai persoalan hidup. Saya tidak katakan salah loh orang datang kepada Tuhan membawa persoalan hidupnya. Karena memang Tuhan naungan dan perlindungan kita. Tetapi mestinya kita kalau mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita mau mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit. Bukan karena kita mau mendapatkan berkat jasmani, pertolongan Tuhan atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi karena kita mau mengerti kehendaknya. Apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Perubahan apakah yang Allah kehendaki terjadi dalam hidup kita untuk kita capai. Bukan dari orang yang kontrak-kontrak rumah menjadi orang yang bisa memiliki rumah pribadi. Bukan sekedar dari orang yang tidak memiliki anak atau keturunan lalu memiliki keturunan. Bukan perubahan itu. Bukan. Kalau saudara mengalami perubahan-perubahan semacam ini, itu hanya sementara, saudaraku. Sementara. Dari sakit jadi sehat. Mati juga. Bukan tidak boleh sehat. Kita harus sehat. Tetapi seberapa sehatnya kita, mati juga. Ya, bukan hanya dari miskin dengan penghasilan pas-pasan atau rendah menjadi seorang yang memiliki penghasilan besar. Sebesar apapun penghasilan kita, sekaya apapun diri kita, satu kali juga kita pasti mati, saudara. Dan meninggalkan semuanya itu. Tetapi perubahan yang dikehendaki Allah, itu harta kekal. Harta abadi yang tidak bisa diambil oleh siapapun, saudara. Harta kekal. Jadi perubahan inilah yang mestinya kita miliki. Perubahan inilah yang mestinya kita alami, saudaraku. Maka gereja menyelenggarakan pelayanan. Untuk apa? Untuk perubahan ini. Jadi kalau saudara ada di gereja Suara Kebenaran Injil,
saudara menangkap satu suasana seakan-akan gereja tidak memperdulikan masalah sakit penyakitmu dan berbagai problemmu. Karena gereja kita ini, gereja suara kebenaran Injil ini, saudaraku, ya, fokusnya bukan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi membangun umat atau keluarga kerajaan Allah di dalam kebenaran. Jadi fokusnya itu kebenaran, supaya kita ini menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi jangan heran kalau di gereja kita ini hampir tidak ada tantangan untuk maju ke depan siapa yang mau didoakan. Karena harus belajar doa sendiri, doa masing-masing. Karena Tuhan bukan milik pendeta saja dan dimonopoli oleh pendeta dan rohaniwannya. Bukan. Tuhan milik kita semua. Kita bisa berhubungan langsung kok dengan Dia. Jadi saudara harus mengerti itu. Di gereja kita juga tidak ada konseling 24 jam. Tetapi disediakan kalau saudara-saudara mau konseling sebab para gembala siap menerima telepon 24 jam. Tetapi saudaraku sekalian, lebih dari masalah ini, saudara harus belajar mandiri. Berurusan dengan Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kita berurusan dengan Tuhan karena kita mau tahu Tuhan mengendaki aku menjadi bagaimana, menjadi seperti siapa. Tuhan mengendaki aku menjadi apa. Itu yang kita persoalkan. Saudara tahu betapa berharganya setiap individu itu. Anda bisa melihat setiap suku bangsa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap ada karakteristik yang beda-beda setiap bangsa. Kalau bangsa ini modelnya begini, tipenya, bangsa itu tipenya begini. Di Indonesia saja ada berbagai tipe-tipe. Ada tipe orang Manado, tipe orang Batak, ada tipe orang Ambon, ada tipe orang Tionghoa, ada tipe orang Jawa, dan lain-lain. Dan ini wajah kepribadian yang sebenarnya unik. Allah mengendaki saudara menjadi seorang yang berkepribadian tiada duanya di dunia ini. Allah melahirkan saudara, ya, artinya mengizinkan saudara hidup di bumi ini dengan kepribadian yang tidak sama dengan siapapun. Nah, Allah mengendaki kepribadian seperti ini yang Anda miliki menjadi harta kekal, menjadi inventaris kerajaan surga. Maka kepribadian saudara harus diisi dengan watak karakter yang baik. Watak karakter yang benar. Watak karakter yang baik dan benar ini, saudara, itu standarnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ini. Jadi setiap kita harus berurusan dengan Allah untuk menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Manusia seperti yang Dia ingini, saudaraku. Anda mungkin akan bertanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin akan bertanya, yang bagaimana itu Pak? Nah, saya akan sulit menjawab sebenarnya. Tetapi saya tetap akan menjawab. Setiap saudara ini benar-benar unik, istimewa. Dan di jagat raya ini hanya saudara yang memiliki tipe manusia ini. Dan Allah mengendaki tipe ini tidak dirusak oleh dunia. Kita lahir dengan tipe yang khusus. Tipe yang istimewa yang bukan hanya limited edition, bukan hanya edisi yang terbatas, tetapi satu-satunya. The only human, hanya satu-satunya di jagat raya ini.
Dan Allah mengendaki supaya kepribadian saudara ini diisi oleh spirit gairah Kristus, sehingga saudara menjadi satu sosok manusia yang tiada duanya, tetapi memiliki sifat-sifat Kristus. Sifat-sifat Yesus. Aduh, ini luar biasa saudaraku. Coba kita bayangkan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Setiap anak manusia yang lahir itu berkeadaan unik tiada duanya. Dan itu makhluk kekal, makhluk abadi saudaraku. Setiap makhluk, setiap insan itu istimewa sekali, saudara. Sangat istimewa. Setiap makhluk itu istimewa sekali. Setiap saudara. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, wah luar biasa. Dahsyat. Lahir ke orang-orang dengan pribadi yang berbeda-beda. Pasti unik-unik. Tetapi tidak menyakiti sesama. Luar biasa. Tidak melukai siapapun. Saling berkasih-kasihan. Aduh. Dan Tuhan disukakan oleh manusia-manusia ini. Nah, nanti di kerajaan surga juga seperti ini, saudaraku. Orang yang masuk kerajaan surga itu orang yang unik-unik. Tidak ada satupun yang sama. Memang ada lagu ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Nah, bayangan saya dulu waktu masih muda, nanti di surga wajah kita sama. Baju kita sama. Semua pakai mahkota yang sama. Wah, saya nggak kebayang itu nanti kalau kita cari teman kita bisa nggak ketemu-ketemu karena sekian miliar manusia semua sama. Bolehlah membayangkan surga seperti itu, please deh. Nggak dilarang. Tetapi yang saya tahu, yang saya pahami, Tuhan itu kalau menciptakan seorang anak manusia, itu Tuhan memberikan dia kepribadian yang unik. Tidak ada duanya. Itulah sebabnya setiap orang itu berharga di mata Allah. Berharga. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan keunikan yang saudara miliki ini, Anda bertumbuh terus. Anda berkembang terus dengan sifat dasar Allah, yaitu berkodrat ilahi. Luar biasa ya. Berkodrat ilahi. Nah, ini pekerjaan gereja, ibarat rumah sakit. Saudara adalah pasien-pasiennya, Yesus adalah dokter-dokternya, dan para pendeta membatoni ini mantan pasien dan tetap menjadi pasien yang menjadi suster bagi jemaat. Jemaat dilayani, jemaat dibimbing untuk bisa mencapai level kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Dengan karakteristik yang khusus, dengan karakteristik istimewa yang unik itu, tetapi memiliki sifat-sifat dasar dari Yesus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Artinya kita mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Nah, saudaraku sekalian, kesempatan untuk mencapai perubahan maksimal itu terbatas. Perubahan itu bertahap, saudara. Tetapi diharapkan sebelum kita menutup mata, kita sudah mencapai satu keadaan,
satu level di mana kita benar-benar sudah bisa menyenangkan hati Allah. Memang kadang-kadang kita bisa berbuat salah, tapi jangan berhenti dalam kesalahan itu. Kita harus mau berubah. Kita harus mau berubah untuk mencapai perubahan-perubahan yang signifikan, yang sejati, yang benar, yang berarti untuk akhirnya menuju keadaan segambar dan serupa dengan Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, kesempatan ini berharga. Seperti yang saya kemukakan pada awal pemberitaan firman ini, saya takut saudaraku, saya gentar ketika bisa terjadi ya kita kehilangan kesempatan untuk mengubah diri. Maka sekarang selagi kita masih memiliki waktu untuk hidup, kita berjuang saudaraku sekalian untuk mengalami perubahan-perubahan itu. Soal apakah mobilku ganti, rumahku pindah, apakah soal jumlahku uang tetap segini atau lebih banyak, itu harus dianggap bukan masalah. Masalahku hanyalah bagaimana aku bisa mencapai kehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara, sangat berharga. Di jagat raya ini tidak ada seorang pun yang mirip saudara. Artinya kalau secara fisik mirip-mirip sedikit atau mirip-mirip banyak bisa. Tetapi keadaan masing-masing kita berbeda. Bahkan dua orang yang lahir kembar pun bisa mengukir sejarah kehidupan yang berbeda. Saudaraku, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, ayo kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk bisa keluar dari rutinitas yang tidak membuahkan kehidupan untuk dinikmati di kekekalan. Ayo kita merubah diri agar kita tidak melewatkan kesempatan yang berharga yang Allah berikan, yaitu mengalami perubahan-perubahan. Saudaraku, ada satu lagu yang saya gubah. Kalimatnya begini, saudara. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Saudara, saya pun juga harus takut, saudaraku. Takut. Jangan sampai kita menutup mata, kita belum menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Ternyata keadaan kita benar-benar berantakan. Jauh dari rancangan Allah. Rancangan Allah bisa dibagi dua. Secara individu, Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang khusus. Secara umum, setiap kita harus memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi, saudaraku. Jadi,
Kita harus memahami itu. Saya juga takut. Apakah dulu waktu saya dilahirkan saya memiliki, maksud saya kepribadian seperti ini yang dikehendaki Allah. Maksud saya, apakah kepribadianku hari ini adalah kepribadian yang dirancang dan dikehendaki oleh Allah? Atau telah bergeser, berubah, tidak seperti rancangan Allah semula? Ya, belum atau tidak orisinil. Itu rancangan semula secara individu atau rancangan awal atau rancangan khas, rancangan unik setiap individu. Tetapi yang kedua, ini yang penting, rancangan Allah secara universal, artinya Allah menghendaki agar orang-orang yang menyambut atau meresponi anugerah Allah, saudaraku, bisa berkeadaan seperti Dia. Seperti Yesus. Berkodrat ilahi. Saudara, kita harus gentar terhadap hal ini. Jangan sibuk untuk mengubah nasib fana, nasib sementara kita di bumi. Dari perubahan ke keperubahan yang tidak bernilai kekal. Tetapi kita mau mengalami perubahan sesuai dengan rancangan Allah. Karenanya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah keadaanku saat ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu atau tidak? Tuhan, apakah keadaanku saat ini menyenangkan hati-Mu atau tidak? Itu menjadi persoalan utama lebih besar dari masalah pasangan hidup, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan masalah yang lain. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta, masalah saya ini sangat rumit, bagaimana saya bisa melupakan masalah yang saya alami yang belum ada jalan keluarnya ini. Lalu saya lalu bersuka cita di dalam Tuhan atau seakan-akan saya tidak bermasalah. Saudara pikirkan masalah saudara tenggelam hanyut juga masalah tidak selesai. Sekarang maukah saudara seakan-akan meninggalkan masalah itu? Tentu harus tetap bertanggung jawab ya. Kemudian sudah mengarahkan diri untuk mengenal Dia, mencari Dia, untuk mengenal Dia, mengerti apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan dengan tulus, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Aku siap memberikan apapun yang Kau kehendaki, yang Kau minta daripadaku. Jangan tenggelam atau hanyut dengan masalah-masalah hidup. Kita pasti punya masalah, kita pasti punya problem, bahkan problem-problem yang sangat berat, yang membuat kita merasa tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak. Tetapi kalau kita berani mengambil komitmen, Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku mau iring Engkau, aku mau mencapai keadaan seperti yang Kau inginkan, Tuhan pasti kehendaki. Pasti. Kita mau mengalami perubahan. Nah, di awal khutbah ini saya sudah katakan betapa mengerikan ketika kita meninggal dunia. Ya, kita kehilangan kesempatan untuk mengubah diri. Kita tidak bisa berubah lagi, saudaraku. Terlambat, saudaraku. Begitu mata tertutup, melihat kekekalan, lalu menyesal. Mengapa semua ini harus terjadi? Jangan bertanya mengapa.
Karena mestinya dari jauh-jauh hari engkau tahu bahwa kehidupanmu yang sembarangan dan sembrono tidak membangun kesucian hidup dan menjadi manusia seperti yang dirancang oleh Allah. Ya, kita harus menyesali jalan hidup yang telah kita jalani, di mana kita membiarkan waktu hidup kita berlalu dengan sia-sia. Sebagai Bapak rohani, saudara, terus terang, saya benar-benar merasa susah hati. Banyak orang yang tidak mengerti. Saudara, sebagai Bapak rohani saudara, saya terus terang susah hati karena saya melihat kenyataan orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menggeliat, berusaha untuk menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak peduli keadaannya bagaimana. Sibuk dengan pemenuhan kebutuhan jasmani hanya karena mau meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup. Sebagaimana banyak orang-orang Kristen yang berurusan dengan Tuhan hanya karena mau memakai kuasanya, memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ini adalah pilihan, saudaraku. Ini pilihan. Kita harus memperadabkan diri kita di hadapan Allah pada waktu saat teduh. Dan kita membuka diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dikoreksi oleh Allah. Apakah keadaan kita ini sudah sesuai dengan kehendaknya atau belum? Saudara dan saya harus berpikir satu hal, bahwa kita tidak memiliki waktu lagi. Jangan berkata masih ada banyak waktu nanti. Tetapi saudara harus berkata, aku akan tidak memiliki waktu lagi. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Ini sudah saat-saat terakhir. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tuhan akan menjagai hidup saudara. Tuhan tidak akan permalukan saudara karena saudara anak-anaknya. Di tengah wabah COVID, di tengah ancaman problem krisis ekonomi, di tengah berbagai masalah-masalah pelik dunia, percayalah Allah yang hidup, Allah yang akan menjagai kita. Kita tidak usah berteriak-teriak minta tolong pun Tuhan pasti tolong kita.
asal kita hidup di dalam rencana dan kehendak-Nya. Orang yang tidak hidup di dalam rencana dan kehendak-Nya, maaf, tidak berhak menerima berkat, perlindungan dan pemeliharaan Allah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang dipelihara, dirawat, dan dijaga oleh Allah dengan sempurna. Akhir kata, saudaraku, saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Jangan berhenti berjuang untuk berkenan. Tuhan memberkati. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Musik alun lembut. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap nasihat, untuk setiap firman yang Tuhan ajarkan. Biarlah kebenaran itu boleh tersimpan dalam hati kami, termeterai, dan kami boleh melakukannya dengan tepat seperti yang Bapa ingini. Mari Roh Kudus pimpin kami. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri, Tuhan. Kami butuh Roh Kudus menolong kami. Ajar kami bisa memahami, Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjalani hidup kami, terutama di masa pandemi corona ini, Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kesulitan, justru itu yang membuat kami dewasa. Masalah, benturan, itu menjadi berkat kekal bagi kami. Kami semakin melekat kepada Tuhan. Hati kami semakin tersimpan di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri. Serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa,
kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di mata Tuhan sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah raya setiap minggu pagi jam 7 seperti saat ini. Minggu depan akan dilaksanakan secara streaming online. Kemudian juga PA hari Rabu dan Sabtu jam 7 malam lewat Zoom. Kemudian ibadah pemuda hari Sabtu jam 7 lewat Zoom juga. Ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah remaja jam 8 pagi lewat Zoom. Semuanya online. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Dia. Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah kekudusan-Mu. Sembah